Ayahku pemabuk, ibuku pergi. Aku begitu miskin sampai tidak mampu membayar uang sekolah. Jadi aku terbiasa diam, terbiasa sendirian, terbiasa menyingkirkan semua orang. Aku pikir aku akan melewati seluruh SMA seperti ini. Duduk di barisan paling belakang, pakai earphone, tidak berbicara, tidak berteman, tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Setelah lulus, langsung pergi, tidak mengenal siapapun. Sampai suatu hari, seorang gadis duduk di sebelahku. Dari celah dinding buku, dia memberikan sebuah jeruk, lalu dia menarikku keluar dari sudut. Yang tak kusangka adalah, bagian tersulit dalam proses ini bukan keluar dari sudut, adalah setelah aku menolak dia dengan tanganku sendiri. Dia masih berdiri di sana menungguku. Pada bulan September, mejaku berada dekat jendela di barisan paling belakang. Di atas mejaku ada tembok kecil, bukan berlebihan, sangat kuat. 5 buku panduan matematika, 3 kamus bahasa Inggris, 2 tumpukan kertas ujian yang belum dibuka, rapi, disusun, lebih tinggi daripada pot bunga di podium. Tembok itu memisahkanku dari seluruh kelas. Aku duduk di belakang tembok, pakai earphone. Tidak ada apa-apa di dalam earphone. Aku hanya butuh alasan untuk tidak berbicara dengan orang lain. Sudah lebih dari sebulan aku pindah ke sekolah ini. Aku belum pernah berbicara dengan siapapun di kelas. Lebih dari 2 kata. Panggilan hadir. Aku berkata. Guru bertanya. Aku bilang tidak tahu. Selain itu, aku seperti batu yang tenang, tumbuh di sudut barisan paling belakang, tidak mengganggu urusan siapapun. Begitulah. Cukup bagus, tidak ada yang mendekat, jadi tidak ada yang bisa melihat hal-hal yang tidak ingin saya dilihat. Kursi di sebelah saya sudah kosong selama sebulan. Apa nama cowok yang dulu duduk di sana? Saya sudah lupa. Saya hanya ingat kalimat yang dia katakan saat mengajukan pindah tempat duduk ke wali kelas. Guru itu tidak berbicara dengan saya. Duduk di sebelahnya membuat saya terlalu tertekan. Saya mendengarnya. Tidak apa-apa, lebih baik tetap kosong. Saya menjadikan kursi itu sebagai rak buku sementara. Sampai sore itu, wali kelas membawa seseorang masuk. Teman-teman, ini siswa Liu Ruyan yang pindah dari sekolah luar. Selamat datang semua. Seluruh kelas bertepuk tangan pelan-pelan beberapa kali. Saya tidak mengangkat kepala. Di dalam headphone masih tidak ada apa-apa. Tapi saya menekan tombol volume. Hanya secara refleks. Terima kasih, Pak Bu Guru. Hai semuanya, nama saya Liu Ruyan. Asap kembang api bukan asap rokok. Ya, tolong rawat dia lebih baik ke depannya. Suaranya sangat cerah, sedikit menyakitkan telinga. Seperti ada yang tiba-tiba membuka tirai di ruangan yang tenang. Cahaya menembus masuk dengan terang menyilaukan, membuat orang tak bisa tidak mengerutkan mata. Kursi, tempat kosong di sebelah nomor 10. Silakan duduk di sana. Jari saya berhenti sejenak. Suara langkah semakin mendekat. Bukan langkah hati-hati. Sangat ringan. Sol sepatu bertepuk-tepuk menapak di lantai. Dengan irama yang penuh keyakinan, seseorang menarik kursi di sebelah. Kaki kursi menggesek lantai menghasilkan suara pendek. Lalu sebuah tangan melintasi tembok buku saya, mendorong buku panduan matematika terluar sejauh 5 cm. Sebuah jeruk diberikan lewat celah. Mau makan jeruk bersama? Raja vitamin C. Saya tidak mengambil dan tidak melihat. Dia tidak melepas headphone. Dia tampaknya tidak malu sama sekali. Jeruk itu diambil kembali. Lalu aku mendengar suara orang mengupas kulit jeruk, halus dan berderak. Seperti ada yang membuka hadiah yang sangat dinantikan. Saat serat kulit jeruk terputus, ada setetes cairan tipis. Kabut itu menyebar, membawa rasa asam manis menembus celah earphone-ku. Seluruh kelas tiba-tiba dipenuhi aroma jeruk. Aku tidak tahu apakah dia tidak mengerti keheningan atau sama sekali tidak peduli pada keheningan. Tapi aroma jeruk itu tetap di atas meja. Sepanjang hari, pelajaran malam selesai. Saat membereskan tas, aku masih bisa mencium sisa aroma. Sedikit menempel. Tidak pergi. Bel istirahat siang berbunyi. Teman-teman berkelompok kecil menuju kantin. Aku tidak bergerak. Aku tidak pernah pergi ke sana. Kantin terlalu ramai dan sesak. Saat antre, ada yang menyentuh lenganku. Perasaan disentuh oleh orang asing itu membuatku merinding seluruh tubuh. Aku lebih suka tetap lapar daripada berdesak-desakan di antara ratusan orang yang berisik. Aku membuka laci, siap mengambil biskuit sebagai pengganti. Tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram lengan seragamku. Ayo, ayo, ayo. Kantin hari ini ada iga dengan saus asam manis. Tenaganya lebih besar dari yang kupikirkan. Langsung menarikku setengah langkah dari kursi. Lalu aku kaku. Bukan karena marah, tapi rasa darah di seluruh tubuh seketika membeku. Ujung jariku mulai kebas. Nafasku menjadi dangkal. Lalu aku terbentur dinding. Penglihatan di tepi mulai gelap. Seperti ada yang menurunkan kecerahan seluruh dunia. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Ada yang menyentuhku. Aku melepaskan tangannya. Gerakannya besar. Begitu besar sampai dia tersandung satu langkah. Beberapa teman yang belum pergi di kelas menoleh. Ada yang berbisik sesuatu. Aku tidak mendengarnya jelas. Aku juga tidak ingin mendengarnya jelas. Dia terdiam selama 2 detik. Aku pikir dia akan minta maaf. Atau bilang, kenapa kamu begitu? Atau mulai sekarang tidak akan pernah memperhatikanku lagi. Semua orang yang dulu mencoba mendekatiku. Pada akhirnya semua memilih pergi. Setiap orang. Tanpa pengecualian, tapi dia tidak. Dia hanya mundur satu langkah, menyilangkan kedua tangannya di belakang. Suaranya setengah lebih pelan daripada tadi, tapi nadanya tetap begitu tegas. Jadi aku akan membawakanmu satu porsi kembali. Kamu suka pedas atau tidak? Aku tidak menjawab. Dia berdiri beberapa detik, sepertinya menunggu, tapi juga sepertinya tidak menunggu. Hanya tersenyum sebentar, lalu berbalik dan berlari. Ekor kuda berayun-ayun di belakangnya. Sol sepatu berderak saat melangkah di koridor. Ritmenya sama persis dengan langkahnya. 20 menit kemudian, di atas meja ada satu porsi iga babi asam manis yang dibungkus. Kotak makan plastiknya
ditempelkan catatan kuning. Sepasang sumpit bulat yang tidak pedas ada di dalam tas. Teman duduk sebelahmu Liu Ruyan. 3 huruf, Liu Ruyan. Di belakangnya ada gambar wajah tersenyum. Aku tidak memakannya, tapi aku juga tidak membuangnya. Saat pulang sekolah, aku melepas catatan itu dan menempelkannya di halaman terakhir buku matematika. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang meninggalkan catatan untukku. Kapan terakhir kali aku menerima catatan? Aku tidak ingat. Mungkin saat masih di sekolah dasar. Yang dimasukkan nenek ke dalam tasku. Cepat pulang setelah sekolah. Nenek memasak iga untukmu. Aku menyimpan catatan itu cukup lama, sampai tulisannya memudar. Dia tidak. Karena aku melepaskan tangannya, dia tidak memperhatikanku. Justru sebaliknya, dia sepertinya benar-benar melupakan hal itu. Ketika aku sampai di kelas keesokan paginya, di atas meja ada 1 jeruk lagi. Yang keempat, di sampingnya ada selembar post-it baru. Candaan dingin hari ini. Mengapa sepeda tidak bisa berdiri sendiri? Karena dia terlalu tutiret. Mengerti? Aku melirik. Tidak ada ekspresi. Tapi jeruk itu saya taruh di laci. Hari ketiga, di post-it ada gambar matahari kecil. Di sampingnya tertulis hari ini berawan menjadi cerah. Cocok untuk menambah vitamin C. Jeruk dipotretkan dengan minuman. Hari keempat, tahukah kamu, panda harus makan 38 kg bambu per hari. Panda itu sangat lelah. Hari kelima, hari ini daging braiset di kantin sangat harum. Kamu tidak datang. Sangat sayang. Besok akan aku bawa untukmu. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8. Dia menulis lelucon dingin setiap hari. Ramalan cuaca, penilaian kantin, gambar orang kecil. Gaya gambar orang kecil semakin aneh. Ada satu yang ternyata menggambar kucing memakai seragam sekolah. Berdiri di atas meja belajar untuk membuat keputusan. Catatan di bawah. Ini kadang kamu masih punya satu kalimat semangat yang aneh. Hari ini juga harus penuh energi. Di belakang bebek ada gambar bebek yang bengkok. Sayap bebek lebih besar dari tubuhnya. Bagaimanapun dilihat tidak seperti bebek. Aku belum pernah membalas satupun. Tapi suatu hari dia memanfaatkan saat aku pergi ke kamar mandi untuk membolak-balik buku pelajaranku. Dia kemudian dengan sukarela mengakui hal itu. Dengan nada tanpa rasa bersalah. Ternyata semua post-it itu tidak dibuang satupun. Semua rapi ditempel di halaman terakhir buku matematika. Lebih dari 20 bab. Menurut urutan waktu bahkan tidak ada lipatan. Dia bilang dia terkejut lama saat itu. Aku tidak tahu berapa lama dia terkejut. Aku hanya tahu sejak hari itu. Tulisan di post-it menjadi lebih serius. Bahkan bebeknya digambar dengan bulu mata. Suatu hari hujan deras turun. Hujan deras itu seperti langit yang berlubang. Tetesan hujan menimpa tanah, menyebarkan kabut air putih. Lantai koridor menjadi setengah basah. Aku tidak membawa payung. Itu bukan hal besar. Cukup tunggu hujan berhenti. Atau basah saja tidak masalah. Lagi pula, setelah basah, cukup ganti pakaian saat kembali. Nenek tidak berkata apa-apa, tapi dia mengeluarkan payung lipat dari tasnya. Payung berwarna merah muda dengan gambar kelinci kartun. Langsung memasukkannya ke tanganku, lalu berbalik dan berlari ke dalam hujan. Mulutku terbuka, suara terjebak di tenggorokan. Dia berlari 2 langkah lalu menoleh kembali. Air hujan sudah menutupi wajahnya. Rambut menempel di pipi. Poni meneteskan air, tapi dia tetap tersenyum, seolah-olah tidak sedang basah. Kembalikan padaku besok. Ya, lalu terus berlari. Tas ransel menempel di kepalaku. Plop. Melangkah di genangan air. Seragam putih menjadi setengah tembus pandang karena basah. Aku memegang payung kelinci merah muda itu. Berdiri di koridor. Mengejarnya keluar. 2 langkah demi 2 langkah. Lalu berhenti. Tapi itu pertama kalinya aku secara sukarela melangkah ke arahnya. Pagi berikutnya, saat aku meletakkan payung di mejanya, dia mengambilnya dan mencium. Masih wangi sekali. Aku tidak mencucinya. Aku hanya mengeringkan payung, melipatnya dengan rapi. Tapi aku tidak menjelaskan sejak kapan perubahan itu mulai. Aku tidak bisa menjelaskannya. Seperti tetesan air jatuh di batu. Satu demi satu. Kamu sama sekali tidak menyadarinya. Sampai suatu hari menunduk. Menemukan ada lekukan kecil di batu. Suatu hari saat pelajaran mandiri. Kelas sangat tenang. Hanya suara membalik buku dan menulis. Saya mengambil satu earphone dan meletakkannya di atas meja. Hal ini tidak berarti apa-apa bagi orang lain. Tapi bagi saya belum pernah melepas earphone di kelas ini. Bahkan satu earphone sekalipun. Itu adalah tembok saya. Itu adalah barikade kedua di luar tembok buku itu. Melepas satu sama dengan membuka celah di gerbang kota. Dia melirik earphone itu. Lalu dia menatap saya. Saya tidak menatapnya. Tapi saya tidak mengambil kembali earphone itu. Dia meraih, memegang, dan memakainya. 3 detik kemudian, seluruh tubuhnya menunduk ke meja. Tertawa sampai bahunya bergetar. Menutup mulut, tak berani bersuara. Telinganya memerah. Kamu sedang mendengarkan kuliah matematika online. Dia berkata dengan suara serak. Air matanya hampir menetes karena tertawa. Saya mengira itu musik yang dingin dan jauh. Entah itu post-rock atau musik elektronik. Ternyata itu tentang monotoni fungsi dan nilai ekstrim. Sudut mulut saya bergerak sedikit. Hanya sedikit saja. Tapi dia melihat matanya. Bersinar dengan kecepatan lebih cepat daripada kilat di luar kelas. Seluruh tubuhnya seperti ada yang menekan saklar. Mengeluarkan suara, lalu dia cepat-cepat menutup mulut. Kamu tertawa. Dia menurunkan suaranya. Dengan nada seolah-olah menemukan benua baru. Ya, kamu pasti tertawa. Kan? Tidak, tidak, tidak. Dia mengembalikan earphone itu kepadaku. Dia berbalik menulis tugas. Tapi ujung pena terus mengangkat sudut mulutnya. Menandai kertas beberapa kali. Tapi tidak menulis apa-apa. Setelah kelas malam itu selesai, dia menulis di post-it. Hari ini adalah hari yang baik. Tanpa lelucon dingin. Tanpa bebek berbunga. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Pada suatu siang pertengahan Oktober, aku melakukan sesuatu yang bahkan aku tidak sangka. Aku pergi ke kantin. Kantin itu penuh orang. Suara percakapan berdengung seperti sarang lebah. Piring menabrak kursi.
menggores lantai. Ada orang yang berteriak memperebutkan tempat duduk. Ada orang yang mendesak tante yang menyiapkan makanan. Cepat sedikit. Kulit kepalaku terasa tegang. Di leher belakang muncul keringat tipis. Tapi aku menemukan tempat paling pojok untuk duduk. Tempat itu dekat dinding, sebelah pintu jalur pemadam kebakaran. Tidak ada orang yang lewat saat dia membawa nampan makanan. Aku pikir dia akan berteriak keras. Tapi dia tidak. Dia hanya duduk di seberang. Sumpit mengaduk makanan 2 kali. Dengan wajah tenang dia berkata, telur orak-arik tomat hari ini tidak enak. Telurnya terlalu sedikit. Seolah-olah kami sudah makan bersama 100 kali. Secara alami, hal itu membuat bahuku secara tak sadar melonggar. Pada makan itu aku hanya makan setengahnya, karena tidak bisa duduk diam. Tapi sejak itu aku kadang pergi ke kantin. Tidak setiap hari. Juga bukan untuk makan. Hanya karena posisi pojok itu. Di seberang, dia akan duduk dan mengoceh tentang makanan mana yang enak hari ini, makanan mana yang gagal. Aku hanya perlu mendengarkan saja. Akhir Oktober, ponselnya habis baterai. Meminjam ponselku untuk cek jadwal kuliah. Aku ragu 3 detik sebelum menyerahkan ponsel itu kepadanya. Bukan karena ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Justru sebaliknya. Di ponselku tidak ada apa-apa. Tidak ada aplikasi sosial. Tidak ada album game. Komunikasi yang kosong. Saat dia menggulir, tiba-tiba menjadi diam. Aku tahu apa yang dia lihat. Daftar kontakku hanya 1 orang. Hanya nenek. Dia tidak bertanya mengapa tidak menampilkan ekspresi simpati. Tidak menjelaskan mengapa hanya 1. Atau kamu tidak punya teman? Jika hal ini membuatku langsung mematikan ponsel. Dia hanya tenang mengembalikan ponsel kepadaku sambil berkata, jadwalnya sudah saya foto. Terima kasih. Nada suaranya sama datarnya seperti mengembalikan penghapus yang dipinjam. Malam itu, saya menyimpan nomor baru. Saya ragu lama. Tidak tahu harus menulis apa di catatan. Menulis nama terlalu formal. Menulis teman duduk terlalu jauh. Menulis nama lengkap. Lalu terasa masih kurang. Akhirnya saya menambahkan emoji matahari. Tidak tahu kenapa memilih ini. Mungkin karena setiap hari dia menempelkan catatan tempel pada saya. Selalu menggambar sebuah matahari. Atau mungkin karena sebelum dia datang. Rekaman komunikasi tanganku. Sebuah ruangan tanpa jendela. Gelap dan dingin. Hanya ada lampu kecil nenek. Itu cahaya lain. Rabu pertama di bulan November. Tidak datang ke sekolah. Wali kelas mengatakan dia izin. Toko sarapan di rumah sedang sibuk kekurangan tenaga. Perlu bantuan. Saya duduk di barisan paling belakang. Kursi di sebelah kosong. Tidak ada jeruk di meja. Tidak ada catatan tempel. Tidak ada bebek yang digambar dengan bulu mata. Headphone tetap dipakai. Tapi dulu memakai headphone untuk mengisolasi dunia luar. Sekarang di dunia luar tidak ada suaranya lagi. Headphone tiba-tiba menjadi tidak perlu. Seperti kunci yang tidak memiliki gembok. Kamu menguncinya. Tapi itu tidak mengunci apapun. Di pelajaran pertama saya melamun. Di pelajaran kedua saya melamun. Di pelajaran ketiga guru matematika memanggil nama saya untuk menjawab pertanyaan. Saya berdiri dan berkata, tidak. Lalu duduk kembali. Dulu itu hal biasa. Tapi hari ini ketika mengucapkan 2 kata itu, ada rasa gelisah yang aneh di hati. Siang saya tidak pergi ke kantin. Juga tidak mengambil biskuit dari laci. Di kelas ada 46 orang berisik seperti pasar. Ada yang bermain kartu. Ada yang mengejar. Ada yang memutar video lewat ponsel. Tapi setelah 1 suara hilang, saya baru menyadari kelas ini bisa begitu tenang. Tenang sampai membuat orang gelisah. Setelah pulang sekolah, aku memegang ponsel selama 10 menit. Membuka buku kontak. Kotak dialog matahari dengan wajah. Klik masuk lalu keluar lagi. Keluar lalu klik masuk lagi. Kursor berkedip di kotak info. Seperti detak jantung yang ragu-ragu. Menulis 1 kalimat lalu menghapusnya. Lagi menulis 1 kalimat lagi lalu menghapusnya. Akhirnya mengirim 3 kata. Baik-baik saja. Sebelum selesai, aku menaruh ponsel di atas meja. Layar menghadap ke bawah. Detak jantung tidak normal. 30 detik kemudian, ponsel bergetar. Aku tidak langsung membaliknya. Memaksa diri menghitung 10 detik sebelum membaliknya. Di layar ada serangkaian pesan suara. Yang terpendek 3 detik. Yang terpanjang 1 menit. Di belakangnya ada 4 atau 5 stiker emoticon. Seekor kucing memegang papan bertuliskan, aku baik-baik saja. Seekor anjing memakai kacamata hitam mengacungkan jempol. Ada juga kelinci yang berputar-putar. Pesan teks terakhir. Kamu malah mengirim pesan kepadaku secara inisiatif. Hari apa yang baik hari ini? Aku ingin mengambil screenshot. Aku ingin membingkainya. Gantung di dinding. Aku tidak membalas. Tapi aku menyalakan layar ponsel 3 kali. Cahaya layar ponsel menyinari wajahku. Di dalam kelas yang kosong, hanya aku yang tersisa. Aku menatap stiker emoticon itu lama. Tidak tahu kapan sudut mulutku mulai tersenyum. Malam itu sepertinya aku bermimpi sesuatu. Dalam mimpi ada yang menarik lengan bajuku. Berlarian di lapangan. Berlarinya sangat cepat. Anginnya kencang. Tapi tidak terasa dingin. Saat aku terbangun, tangan masih menggenggam sudut selimut. Aku tidak tahu sejak kapan Bai Ningbing mulai memperhatikanku. Aku dan Liu Ruyan. Dia duduk di barisan kedua dekat pintu. Rambut panjang, gaun putih, terlihat sangat cantik. Banyak cowok di kelas juga berkata begitu. Katanya keluarganya cukup mampu. Sejak aku pindah ke sini, dia pernah menulis surat kepadaku, mengirimkan air mineral, menyuruh orang lain menyampaikan undangan kue ulang tahun. Tapi aku sama sekali tidak ingat, karena aku tidak membuka surat, juga tidak minum air yang diberikan orang lain. Lebih lagi, tidak akan pergi ke pesta ulang tahun siapapun. Tapi Liu Ruyan bisa duduk di sampingku, menggunakan earphone-ku dan makan bersama aku. Hal ini sepertinya menjadi duri di matanya. Suatu hari di sela kelas pada pertengahan November, aku mendengar ada orang di belakang kelas berbicara dengan suara pelan. Bai Ningbing berkata. Liu Ruyan terus-menerus menempel. Nomor 10 berkata, dia juga tidak melihat cermin, bukan?
Kan, bukankah keluarganya membuka toko sarapan? Keluarga yang menjual kedelai susu dan gorengan. Ayah bayi Ningbing. Tapi suaranya tiba-tiba menjadi lebih pelan. Karena orang yang berbicara menyadari aku melepas satu earphone. Aku memasang kembali earphone. Berbalik melihat keluar jendela. Aku tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang sedang terbentuk. Seperti rasa lembab dan pengap di udara sebelum hujan deras. Kau tahu itu akan datang suatu saat. Hanya saja tidak tahu kapan. Pada hari perlombaan, Liu Ruyan mendaftar lomba 800 meter. Kau juga tidak pandai berlari. Aku berkata ini adalah pertama kalinya aku secara sukarela berkata lebih dari 2 kata kepadanya. Meskipun nadanya terdengar datar seperti laporan cuaca. Dia sama sekali tidak peduli dengan nadaku. Mengangkat tinju, matanya berkilau. Apakah pentingnya partisipasi? Lagi pula, bagaimana kalau aku mencetak keajaiban? Dia tidak mencetak keajaiban. Saat menempuh 100 meter terakhir, dia berada di urutan ketiga dari belakang. Dia sudah mengerutkan gigi dan mengerutkan bibir. Langkahnya goyah, seperti penguin yang sedang bergegas. Guru-guru di garis finish semua khawatir untuknya. Tapi dia tetap tidak berhenti. Dia melangkah demi langkah melewati garis finish. Lalu dia tidak beristirahat, tidak pergi minum air. Sebaliknya dia berbalik menghadap ke arah tribun. Aku duduk di sudut paling tinggi dan paling jauh. Pinggiran topi menekuk sangat rendah. Aku tidak pernah ikut kegiatan kelompok apapun. Tapi hari ini aku datang. Dia melihatku. Dia melirik ke arah tribun. Tersenyum sampai giginya terlihat. Wajahnya memerah. Keringat menetes turun di dagu. Aku tidak yakin apakah dia melihat begitu banyak orang di tribun untukku. Tapi aku tetap menurunkan pinggiran topi. Tarik menutupi sudut mulut. Malam itu dia mengirim pesan. Hari ini kamu datang menonton aku berlari. Kan aku melihatmu. Tidak bisa menyembunyikanmu di sudut. Aku membalas dengan sebuah titik. Dia membalas titik itu dalam hitungan detik. Jadi balasannya jadi lebih baik. Di belakang Hauge ada deretan emoji kembang api. Aku menatap deretan kembang api itu lama. Aku menaruh ponsel di samping bantal baru bisa tidur. Catatan tempel itu diselipkan di dalam buku pelajaran. Tertulis di atasnya, hari ini urutan terbalik ketiga, tapi ada yang datang menemuiku. Jadi sebenarnya urutan pertama. Lalu badai datang. Saat istirahat olahraga, di grup kelas tiba-tiba muncul sebuah pesan. Pengirimnya adalah Bai Ningbing. Dengar-dengar Liu Ruyan setiap hari mengganggu nomor 10 tapi tidak mau lihat cermin. Keluarga orang itu apa? Keluarganya apa? Benar-benar seperti kodok yang ingin makan daging angsa. Pesan itu hanya ada sekitar 30 detik lalu ditarik kembali. Tapi 30 detik sudah cukup. Seluruh kelas melihatnya. Aku berdiri di pinggir lapangan. Cahaya layar ponsel menyinari wajahku. Orang-orang di sekitar mulai melihat. Aku kembali berpura-pura tidak melihat. Pandangan itu seperti puluhan jarum sekaligus menusuk kulit. Bukan rasa sakit, tapi rasa gatal. Itu adalah rasa tidak nyaman yang membuat orang ingin segera menghilang dari dunia ini. Tapi yang lebih membuatku tercekik adalah gelombang kedua berita yang datang segera setelahnya. Bukan di grup kelas, tapi disebarkan secara diam-diam di grup kecil pribadi. Namun berita itu menyebar seperti virus. Kalian tahu tidak, ayah nomor 10 adalah seorang pemabuk. Memukul istri dan anaknya. Ibunya sudah lama melarikan diri. Katanya dia dulu dibesarkan di rumah neneknya. Dia begitu miskin hingga tidak mampu membayar uang kuliah. Dia pindah sekolah karena tidak bisa bertahan di sekolah sebelumnya, diintimidasi orang lain. Tidak heran karakternya begitu aneh. Keluarga asalnya memang seperti lingkungan ini. Katakan, apakah dia juga memiliki kecenderungan kekerasan? Aku tidak tahu dari mana Bai Ningbing mendengarnya. Mungkin dari kantor tingkat kelas, mungkin lewat saluran lain. Tidak masalah lagi. Dinding yang selama 17 tahun kubangun dengan diam dan dingin itu hancur bersih oleh beberapa pesannya. Aku menutup layar ponsel, menekan kuku ke telapak tangan. Musik senam radio di lapangan masih terdengar. Semua orang mengangkat tangan, membungkuk, menendang kaki secara seragam. Sedangkan aku berdiri di belakang barisan. Rasanya seperti aku orang yang telanjang, berdiri di bawah sorotan lampu. Hari itu kembali ke kelas. Liu Ruyan sudah duduk di tempatnya. Dia sedang mengupas jeruk. Aku memperhatikan tangannya berhenti sekitar 3 detik. Dia melihat pesan-pesan itu. Lalu dia melanjutkan mengupas jeruk itu sampai selesai. Meletakkannya di mejaku, di posisi yang sama persis seperti biasanya. Aku tidak peduli bagaimana orang lain menilai aku. Dia memiringkan kepalanya, menatapku, dan tersenyum sebentar. Tapi kamu jangan tidak makan jeruk saja. Suaranya sedikit lebih lembut dari biasanya. Senyumannya masih ada. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Aku tidak menyentuh jeruk itu. Bukan karena tidak ingin makan. Karena semakin dia bersikap baik padaku, aku semakin takut. Takut apa? Takut dia juga melihat pesan-pesan tentangku. Takut dia mengetahui seperti apa diriku. Dari keluarga seperti apa. Takut catatan tempel dan jeruknya mulai berubah rasa sejak hari ini. Dari suka menjadi kasihan. Yang paling kutakut bukan dilihat rendah orang. Yang paling kutakut adalah menjadi kasihan orang. Karena ayahku memang begitu. Semua orang menaruh belas kasihan padanya. Kasihan dia yang di PHK. Kasihan dia yang istrinya pergi. Kasihan dia yang minum untuk melupakan kesedihan. Lalu semua orang menghindarinya. Belas kasihan dari jauh. Tidak ada satupun yang benar-benar mendekatinya. Aku tidak mau menjadi dia. Jadi aku melakukan hal yang paling naluriah. Memutus pada hari kedua. Aku membangun kembali tembok buku. Lebih tinggi daripada sebelumnya. Menambahkan 1 tumpukan kertas ujian bahasa Inggris. Juga membaca 2 kamus tebal tambahan. Jeruk yang diberikan Liu Ruyan. Aku menolaknya kembali tanpa mengubah apa-apa. Catatan tempel itu tidak kupisahkan lagi. Memakai kedua
dua pasang earphone. Volume dinaikkan hampir sampai menggelegar. Saat dia berbicara, aku berdiri, berjalan ke koridor. Saat dia menyerahkan sesuatu, aku tidak menatapnya sama sekali. Aku tahu ini berlebihan, tapi aku tak bisa mengendalikan. Ini satu-satunya hal yang aku kuasai sejak kecil. Menutup pintu sebelum orang lain mendekat. Pintunya tertutup. Di dalam gelap, dingin, tapi setidaknya tidak ada lagi yang masuk. Dengan begitu tidak akan terluka lagi. Dengan begitu tidak akan ditinggalkan. Hari ketiga, Liu Ruyan akhirnya menjadi panik. Saat istirahat pelajaran, dia meraih lengan bajuku. Gerakan yang sama seperti hari pertama, tapi kali ini tangannya gemetar. Nomor 10. Dengarkan aku. Aku tidak peduli dengan kata-kata itu. Aku meliriknya. Matanya sangat bersinar. Terangnya membuatku tak berani menatap langsung. Di dalamnya ada kegelisahan. Ada rasa pedih. Ada sesuatu yang aku tidak begitu mengerti. Aku mengucapkan satu kalimat. Kalimat terpanjang yang pernah kukatakan padanya sejak pindah sekolah. Tapi juga yang paling menyakitkan. Bisakah kau tidak menggangguku lagi? Kelas tiba-tiba hening selama 1 detik. Beberapa pandangan teman sekelas melintas. Lalu mengalihkan tangan Liu Ruyan. Melepaskan. Dia tidak menangis. Tapi senyumnya menghilang. Sejak hari pertama aku mengenalnya. Wajahnya tak pernah berhenti tersenyum. Saat aku melepaskan tangannya, dia masih tersenyum. Saat aku mengabaikan catatan tempel, dia masih tersenyum. Bahkan ketika Bai Ningbing menyebutnya kodok, dia masih tersenyum. Ini pertama kalinya dia tidak tersenyum. Dia hanya berdiri di sana menatapku selama 3 detik. Bibirnya mengerut menjadi satu garis, lalu berbalik kembali ke tempat duduk. Sepanjang sore dia tidak mengucapkan sepatah kata kepadaku. Jeruknya sudah habis, catatan tempel juga sudah tidak ada. Aku duduk di belakang dinding buku. Di dalam earphone masih tidak ada apa-apa. Angin di luar jendela membuat daun phoenix berdesir. Seolah ada orang yang berusaha keras bertepuk tangan, ingin membangunkan sesuatu. Tapi aku tidak mendengar apapun. Aku hanya berulang-ulang mengingat ekspresinya tadi. Bukan marah, bukan tersinggung. Itu jenis ketika kamu berulang kali meraih seseorang. Akhirnya setelah orang itu menolakmu dengan satu tamparan, perasaan itu membuat dadaku sesak. Lebih menekan daripada semua orang mengetahui latar belakangku. Liu Ruyan tidak lagi cerewet, tapi dia juga tidak pergi. Setiap hari dia tetap tepat waktu duduk di sampingku. Tidak berbicara, tidak memberi jeruk, tidak menempelkan catatan tempel. Hanya diam-diam mengerjakan PR, membalik buku, kadang-kadang memutar pensil, berputar-berputar lalu jatuh ke tanah, lalu membungkuk lagi untuk memungutnya. Aku pura-pura tidak memperhatikannya. Tapi pada hari ketiga, aku menemukan ada lagi sebuah jeruk di atas meja. Tidak ada catatan tempel. Hanya sebuah jeruk yang diletakkan di samping bukuku. Hari keempat ada lagi satu. Hari kelima masih satu. Lalu catatan tempel muncul kembali di samping jeruk. Isinya tidak sama seperti sebelumnya. Tidak lagi lelucon dingin atau ulasan kantin. Tidak ada lagi bebek dan kucing yang bengkok. Hanya beberapa kata yang sangat singkat. Hari ini matahari bersinar cerah. Kantin mengeluarkan menu baru. Tidak enak. Tidak apa-apa. 3 kata terakhir itu dia tulis lebih dari sekali. Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pada tanggal 10, aku membaca semua catatan tempel itu satu persatu. Tidak dimasukkan ke dalam buku pelajaran, tapi juga tidak dibuang. Aku menekannya di bawah bantal. Saat tidur malam, aku bisa merasakan setumpuk kertas tipis di bawah bantal. Ada sedikit lagu, tapi lagu itu menenangkan hati. Kemudian aku baru menyadari, selama beberapa hari itu, Liu Ruyan melakukan satu hal. Dia pergi menemui wali kelas. Bukan untuk mengaku cinta pada Ningbing. Bukan menangis karena diperlakukan buruk. Dia hanya menanyakan satu pertanyaan. Apakah guru pernah terluka banyak sebelum tanggal 10? Bisakah kamu membuat teman-teman tidak lagi membahas urusannya? Wali kelas terdiam cukup lama, lalu berkata kamu orang pertama yang datang mencarinya untuknya. Kalimat itu dikatakan wali kelas kepadaku kemudian. Saat dia mengucapkan kalimat itu, aku menunduk melihat ujung sepatuku. Ada sesuatu yang tersumbat di tenggorokanku. Tidak bisa menelannya, tidak bisa mengatakannya. Awal Desember, kelas pertemuan budaya sekolah membahas jadwal pertunjukan. Ruang kelas berisik. Saya duduk di barisan paling belakang dekat jendela. Saya hanya memakai satu earphone. Yang masih di sini, tapi lebih pendek 2 buku dari sebelumnya. Bai Ningbing mengangkat tangan dan berbicara. Guru, saya rasa kita bisa meminta teman Liu Ruyan naik ke atas untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Tawanya sangat cantik, suaranya manis dan lembut. Bukankah teman Ruyan cukup ceria? Naik ke atas dan nyanyikan satu lagu saja. Buat semua orang senang-senang. Sahabatnya di sebelahnya ikut tertawa. Iya. Iya, bukankah keluarganya membuka warung sarapan? Setiap hari mereka berteriak menjual susu kedelai. Pastinya suaranya bagus. Ada yang tertawa di kelas. Tertawa seperti itu sangat familiar bagi saya. Bukan karena lucu, tapi karena menyenangkan. Menjadikan rasa sakit orang lain sebagai lelucon itu terasa menyenangkan. Saya menoleh ke samping. Liu Ruyan menunduk. Jari-jarinya menggenggam lengan seragam. Sendi jarinya memucat. Dia tidak tertawa, tidak membalas, bahkan tidak mengangkat kepala. Liu Ruyan yang tangannya saya tolak, masih bisa tertawa sambil berkata, Liu Ruyan yang membawakan makanan untukmu, yang berlari berada di urutan ketiga dari belakang, masih bisa melambaikan tangan ke tribun. Liu Ruyan, yang diabaikan oleh seluruh dunia, tetap menggambar matahari di sticky note. Liu Ruyan, dia menunduk, tidak bersuara sama sekali. Bai Ningbing masih terus berbicara. Nada bicaranya semakin sombong. Kenapa tidak bicara lagi? Bukankah biasanya kita bisa ngobrol banyak? Dulu tidak setiap hari berkeliling nomor 10 orang itu. Di dalam kelas, ada lagi yang tertawa. Tidak ada apa-apa di earphone saya. Setiap kata, setiap tawa saya dengar dengan jelas. Lalu tubuh saya bergerak lebih dulu daripada otak. Suara kaki kursi menggesek lantai, menyakitkan telinga. Tajam, seperti kapur menggores papan tulis. Tawa seluruh kelas terhenti. Karena orang di barisan paling belakang yang tidak pernah berdiri,
Akhirnya berdiri. Aku juga tidak tahu bagaimana aku sampai ke depan. Dari barisan paling belakang ke samping podium. Total melewati 7 barisan kursi. 46 pasang mata menatapku. Setiap langkah terasa seperti menginjak ujung pisau. Tanggapanku bergetar. Bukan berlebihan. Benar-benar bergetar. Detak jantungku cepat sampai. Aku bisa mendengar suara darahku berdentum di pembuluh darah. Nafasku menjadi pendek. Pinggiran penglihatanku mulai gelap. Ini yang terjadi setiap kali aku terlalu lama berada di tempat ramai. Selalu muncul reaksi ini. Pelipisku berdenyut. Leher belakangku berkeringat. Seluruh tubuh terasa seperti dilempar ke dalam toples kaca yang tertutup rapat. Udara semakin berkurang, tapi aku tidak berhenti. Aku berjalan ke samping podium dan berdiri. Seluruh kelas menatapku. Wali kelas berdiri di pintu menatapku. Bai Ningbing menengokku dengan kepala terangkat. Ekspresinya berubah dari puas menjadi bingung. Aku menoleh ke barisan paling belakang. Liu Ruyan mengangkat kepalanya. Kelopak matanya sudah merah, tapi belum menangis. Bibirnya terbuka tipis, seolah ingin memanggil namaku, tapi tidak terucap. Aku membuka mulut. Suaranya tersangkut di tenggorokan, seperti pintu berkarat yang macet, ditarik keras oleh orang. Pada percobaan pertama tidak bersuara. Aku menghirup napas, mengepalkan tangan erat-erat. Kuku menekan ke telapak tangan. Pada percobaan kedua suaranya keluar, tapi pelan. Tapi kelas begitu sunyi hingga suara aliran listrik lampu neon terdengar. Dia bukan kodok. Berhenti selama 2 detik. Seluruh kelas menahan napas. Dia adalah orang terpenting bagiku. Lalu aku menatap ke arah Bai Ningbing. Wajahnya sudah pucat. Mulut terbuka. Jari-jarinya memegang pena. Batang pena sedikit melengkung. Siapa yang mengintimidasi dia? Katakan padaku. Di kelas, kami menghafal selama kira-kira 3 detik. 3 detik. Lalu entah siapa yang memimpin menepuk tangan sekali. Tepuk tangan seperti tetesan air jatuh ke permukaan air. Menyebar melingkar demi lingkar. Semakin besar, semakin keras. Ada yang bersiul. Ada yang berseru, bagus. Ada yang mengetuk meja. Anak laki-laki yang duduk di belakangku berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa orang di sampingnya juga berdiri. Bai Ningbing membuka mulutnya. Tidak mengucapkan apa-apa. Sahabatnya menarik lengan bajunya. Dia mengayunkan tangan dan berdiri. Membawa tas. Keluar dari kelas, suara sepatu kulit yang dipukul ke lantai terdengar cepat dan pecah. Tidak ada yang melihatnya. Semua orang menatapku, tapi aku hanya melihat satu orang. Liu Ruyan di barisan paling belakang. Eyeliner menjadi 2 bekas hitam. Menggosok wajah dengan lengan seragam. Semakin menggosok, semakin berwarna. Dia menangis, hidung berair dan mata berair. Tapi sudut bibirnya melengkung, seperti tertawa dan menangis. Seperti sinar matahari memantul di permukaan air. Pecah bertebaran di tanah. Tapi setiap kepingnya bersinar. Setelah pelajaran pertemuan kelas selesai, aku pergi ke koridor. Sendirian. Terdiam, bersandar pada dinding, tangan masih gemetar. Beberapa menit tadi menghabiskan semua tenagaku. Berbicara di depan lebih dari 40 orang. Hal ini mungkin bagi orang lain hanya hal biasa. Tapi bagiku, seperti melompat dari tebing. Sebelum melompat, tidak tahu apakah di bawahnya air atau batu. Saat melompat, seluruh tubuh berteriak agar kembali. Tapi aku tetap melompat. Karena aku tidak bisa lagi duduk di barisan paling belakang. Mendengarkan seseorang mengintimidasi dia, lalu tidak melakukan apa-apa. Aku bersandar pada dinding koridor, menutup mata. Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Tidak cepat. Tidak lambat. Berhenti 3 langkah di belakangku. Dia tidak naik untuk menarik lengan bajuku. Suara Liu Ruyan nomor 10 bergetar dengan nada menangis. Nada hidungnya berat. Aku tidak menoleh. Kamu ngapain? Dia menghirup napas lewat hidung. Suaranya teredam. Bukankah kamu paling tidak suka berbicara di tempat ramai? Aku tidak berkata apa-apa. Tanganmu bergetar. Aku melihat saat kamu berdiri di atas. Tangan terus bergetar. Ada siswa yang lewat di koridor dan melirik kami. Aku terdiam lama. Lalu mengucapkan satu kalimat. Kamu pernah bilang tidak apa-apa. Suara langkah kakinya berhenti. Bahkan napasnya berhenti. Aku mempercayainya. Aku menatap jendela di ujung koridor. Di luar jendela, langit hampir gelap. Sisa cahaya matahari terbenam menempel di tepi awan, seperti akan terbakar. Tapi tidak jadi terbakar. Tapi aku tidak ingin kamu sendirian. Tidak apa-apa. Tiba-tiba tidak ada suara di belakang. Lalu aku mendengar suara yang sangat pelan. Seseorang berjongkok. Aku berbalik. Liu Ruyan berjongkok di koridor. 2 tangannya menutupi wajah. Tangisan bergetar di bahu mengalir lewat sela-sela jarinya. Sangat kecil. Sangat kecil, seperti takut mengganggu orang lain. Aku berdiri di sampingnya, tidak berjongkok, tidak memeluk. Aku tidak bisa melakukannya, bukan karena tidak mau, tapi ada tembok di dalam tubuhku. Tidak bisa diroboh dalam 1 hari. Tapi aku melepas jaket seragam, menutupinya di atas kepalanya, menahan pandangan yang lalu lalang. Suara langkah kaki di koridor, suara percakapan yang datang dari kelas jauh terhalang di luar. Jangan biarkan orang lain melihatmu menangis. Aku berkata suaranya pelan, tapi di depanku masih bisa terdengar. Dia menangis lebih keras di balik seragamnya, tertekan seperti binatang kecil yang merasa tersakiti di dalam selimut. Aku berdiri di samping. Angin di koridor masuk lewat jendela. Sedikit dingin, tapi sepertinya tidak terlalu dingin. Lampu di atas kepala berdengung. Aku menundukkan kepala dan melihat sekilas. Tanganku sudah tidak bergetar lagi. Hal-hal selanjutnya seperti air sungai beku yang mencair. Pelan-pelan mengalir secara alami. Sebulan kemudian, buku di mejaku menghilang total. Yang menggantikannya adalah pojok camilan Liu Ruyan. Setengah meja dipenuhi keripik miliknya. Jeli, plum asin, susu teh, jeruk selalu berada di tengah, seperti seorang raja kecil berwarna emas. Kami bersama-sama pergi ke kantin atau tetap duduk di pojok, tapi dia akan berdiskusi denganku tentang menu. Suaranya keras, meja sebelah pun bisa mendengar soda hari ini. Sayap ayamnya luar biasa. Coba, masih oke. Apa maksudnya masih oke? Apakah ini tingkat? Masih oke. Jelas ini manis tingkat dewa. Kau memang tidak mau mengakuiku sekali. Kamu makan? Dia bilang aku semakin banyak bicara. Sebenarnya tidak banyak. Dalam satu makan,
Paling banyak aku mengucapkan 3-5 kata. Tapi bagiku itu sudah luar biasa. Dulu aku bahkan tidak bisa mengucapkan, masih oke. Suatu hari saat makan di kantin, dia meraih botol cuka di depanku. Bagian belakang tangannya menyentuh jariku. Aku tidak menarik diri. Dia terkejut sejenak. Aku juga terkejut sejenak. Lalu kami berdua berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi aku memperhatikan sumpitnya yang menahan makanan terhenti di udara beberapa detik. Ujung telinganya memerah sedikit. Saat aku menunduk mengaduk nasi, dua jari yang digesek olehnya. Suhu terasa sedikit lebih tinggi daripada jari-jari lainnya. Hal ini begitu kecil sehingga tidak layak dibicarakan. Namun bagi saya yang bahkan ketika lengan disentuh, akan membuat seluruh tubuh saya berdiri bulu kuduk. Ini seperti dinding dalam tubuh saya runtuh sedikit. Bukan karena siapapun menjatuhkannya, namun ia menghancurkannya sendiri. Karena orang yang berdiri di sisi dinding itu, membuat saya tidak lagi membutuhkan dinding itu. Liu Ruyan masih memaksa saya bergabung ke grup kelas. Saya tidak pernah berbicara, tapi saya diam-diam memberi like saat dia dipanggil. Suatu kali dia mengirim selfie di grup. Di antara puluhan balasan ada satu like yang terisolasi. Dia mengirimkan screenshot kepada saya. Hauge, like kamu itu terlalu setengah-setengah. Ya, saya membalas dengan sebuah titik. Dia berkata, titikmu akan saya bingkai. Bai Ningbing kemudian menjadi jauh lebih tenang. Dia pindah sekolah sebelum akhir semester. Katanya karena keluarga mengatur. Hari itu tidak ada yang membicarakannya. Wali kelas, suatu hari di kantor, sedang mengobrol dengan guru lain. Saya kebetulan lewat pintu dan mendengar satu kalimat. Anak nomor 10 akhirnya berbicara. Kalian tidak tahu bagaimana dia saat pertama datang. Beruntung berkat teman duduknya. Saya pura-pura tidak mendengar. Saya mempercepat langkah dan pergi. Telinga besar saya terasa panas. Setelah sekolah, akhir Desember, cuacanya sangat dingin, namun langit begitu bersih tak terlukiskan, biru tanpa sehelai awan. Liu Ruyan menunggu saya di pintu gerbang sekolah. Ini sudah menjadi kebiasaan. Dia akan menunggu sampai saya selesai menata tas. Lalu kami berjalan di jalur yang sama. Sampai persimpangan, kami berpisah. Dia pergi ke kiri membantu di warung sarapan. Saya pergi ke kanan kembali ke rumah nenek. Dia meraih lengan seragam saya. Saya tidak melepaskannya. Hanya telinga saya yang semakin panas. Nomor 10. Apa catatanmu tentang saya di buku teleponmu? Kamu tidak pernah membiarkan saya melihat. Biarkan saya melihat. Biarkan aku lihat. Biarkan aku lihat. Dia mengulurkan tangan untuk merebut ponsel. Aku mengangkatnya sedikit lebih tinggi, tapi tidak terlalu menghindar. Cara tidak menghindar seperti ini, itu sendiri sudah menjadi sebuah jawaban. Mau aku lihat? Aku ragu selama 3 detik, lalu memutar layar ponsel ke arahnya. Dia melihat matahari yang memiliki wajah. Terdiam selama 5 detik. Matahari terbenam muncul tepat di belakang gedung sekolah, menyinari wajahnya, berwarna keemasan dan hangat. Cahaya di bulu matanya berkelip-kelip. Dia menengok ke arahku. Aku tidak menatapnya, melihatnya tertawa sampai akhir. Suara begitu pelan hampir tak terdengar. Dulu aku tinggal di kamar tanpa jendela. Angin berhembus, beberapa daun phoenix jatuh. Di tanah berderak seperti senar. Kau adalah sinar pertama yang masuk. Liu Ruyan kali ini tidak menangis. Dia tertawa. Tertawa sampai air mata mengalir. Lalu dia menarik lengan bajuku dan mulai berlari. Tidak tahu kenapa berlari. Hanya ingin berlari. Dia berlari sangat cepat. Rambut ekor kuda yang berayun, seragamnya ditiup angin mengembang, seperti sebuah bendera. Matahari terbenam menyinari jalan panjang di belakangnya, berwarna keemasan berkilau. Terangnya membuat mata tak bisa terbuka. Aku ditariknya dan mulai berlari. Pohon phoenix di kedua sisi jalan sekolah berbalik dengan cepat. Ada guru pengawas yang berteriak dari belakang, "Jangan berlari di jalan." Dia membuat wajah lucu ke arah itu, lalu terus berlari. Aku tidak bisa mengikutinya, tapi tidak apa-apa, karena setiap beberapa langkah dia menoleh melihatku, memastikan aku masih di sana, lalu tertawa lebih keras. Senyumnya, matahari di belakangnya bersinar begitu terang hingga mataku tak bisa terbuka. Aku rasa ini mungkin perasaan ditarik ke dalam sinar matahari. Kemudian seseorang menanyaku, "Kapan kamu mulai suka Liu Ruyan?" Aku sudah memikirkannya lama. Mungkin saat dia memberi aku jeruk itu. Tidak saat dia terlepas dari tanganku. Juga tidak saat dia masih tertawa sambil bilang mau membawakan makananku. Saat dia mengambil cuti. Hari itu, aku melepas headphone di kelas yang sepi. Tidak saat aku menyadari dunia begitu sunyi sampai membuatku gelisah. Setiap hari, dia menggunakan lebih dari 200 lembar post-it, sekitar 60 jeruk. Setelah lebih dari 30 kali aku mengabaikannya, masih berkata, "Tidak apa-apa, beritahu aku layak disukai orang." Sepanjang hidupku, aku berutang padanya sepotong langit penuh sinar matahari. Tapi suatu hari nanti, aku akan membayarnya perlahan-lahan.